Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati atau yang kita hormati bersama Bapak Fasilitator, Bapak Amiruddin, Bapak Sumilar, kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta perhatian peningkatan pembelajaran ini. Di kesempatan awal ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil inquiry kolaboratif saya yang kami beri judul atau bentuk kegiatannya adalah workshop peningkatan kemampuan guru mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam di SLB Negeri Sugihwaras Bojonegoro. Yang menjadi latar belakang atau situasi yang terjadi adalah pusat berdasarkan rapat pendidikan kesejahteraan psikologis atau well-being guru nilainya turun 4,18%. Ini berbahaya Bapak Ibu. Jadi psikologi guru dalam mengajar kurang nyaman. Kemudian yang kedua adalah partisipasi juga didik nilainya juga turun karena gurunya tidak nyaman dalam mengajar, sehingga berpengaruh terhadap peserta didik atau murid, turun partisipasinya. Kemudian akhirnya juga berimbas pada kompetensi membaca teks sastra, turun juga 2,35%. Dan pembelajaran belum menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Berikutnya, tantangannya apa? Yang pertama adalah guru cukup lama pada zona nyaman karena kurangnya arahan dan bimbingan dari kepala sekolah. Jadi memang kepala sekolah pada waktu itu sering sakit sehingga arahan dan bimbingannya kurang. Kemudian sebagian besar guru berkurang pikir tetap atau fixed. Ini yang harus kita tantangan yang berat. Berikutnya adalah tujuan dari workshop ini adalah ingin meningkatkan kemampuan guru menyusun perangkat pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, yang tentunya mulai dari prinsip, strategi dan lain sebagainya. Di sana ada bermakna, kemudian berkesadaran dan juga joyful. Yang kedua, ingin meningkatkan kemampuan guru mengajar menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu yang saya hormati, manfaat dari pembelajaran pendekatan mendalam ini, dari workshop ini, manfaat yang kami harapkan adalah guru bisa berpola pikir berkembang, merubah mindset dari PPT menjadi PPB. Kemudian yang kedua, guru memahami dimensi profil lulusan, prinsip pengalaman dan kerangka pembelajaran mendalam. Ini karena ini sesuatu yang baru, ya, sehingga targetnya adalah ini harapan kami. Yang kedua adalah murid belajar lebih mendalam dan dapat mengembangkan pengalaman belajar. Yang keempat, warga sekolah fokus pada pendekatan pembelajaran mendalam. Yang berikutnya adalah output sekolah berkualitas dan punya daya saing yang tinggi. Baik, Bapak Ibu sekalian, batasan masalah kami yang pertama adalah bagaimanakah meningkatkan kemampuan guru menyusun perangkat pembelajaran dengan pendekatan mendalam. Yang kedua, bagaimanakah meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar dengan mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam. Next, langkah-langkah yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami melakukan persiapan workshop, baik persiapan administrasi, persiapan perlengkapan, kemudian desain kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kami melakukan workshop selama 3 hari. Dan yang ketiga adalah melakukan evaluasi dan monitoring. Dan yang keempat adalah menyusun rencana tindak lanjut. Berikutnya, hasil yang dicapai dalam workshop ini, yang pertama adalah guru terampil menyusun perangkat pembelajaran mendalam dengan membuat
dengan menganalisa CP, kemudian membuat KTP sampai membuat modul ajar dan lain sebagainya. Termasuk ada yang namanya asesmen dan lain sebagainya. Ya. Kemudian guru mempunyai administrasi pembelajaran mendalam. Yang ini kemarin belum kita punya, sekarang kita punya. Kemudian sekolah punya bank file administrasi pembelajaran mendalam. Sehingga ketika nanti mau ada revisi, kita sudah ada filenya dan itu akan cepat dalam rangka untuk mempersiapkan pembelajaran. Yang berikutnya adalah guru terampil mengajar dengan mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam. Karena dalam kegiatan workshop itu nanti juga ada peer teaching, ya, sehingga saling praktek, saling mengawasi, saling memberikan masukan kepada temannya, sehingga guru tentunya terampil mengajar dan mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Muara dari kegiatan ini adalah murid lebih mendalam dan senang belajar. Evaluasi, ya, keberhasilan dan kegagalan. Tentu banyak keberhasilan setelah guru mengikuti workshop di SLB Negeri Sudiwaras. Yang kedua, tantangan yang baru muncul atau tantangan baru yang muncul adalah guru harus inovatif dalam mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi tidak hanya pada hasil dari workshop, tapi memang guru harus mengembangkan dan inovatif. Kemudian memang ini kenyataan, masih ada satu guru yang berpola pikir tetap dan gagap teknologi. Dan ini menjadi tantangan berikutnya. Karena ada kegiatan RTR, ditanya. Kemudian kesimpulan Bapak Ibu, melalui kegiatan workshop ini, maka satu, dapat meningkatkan kemampuan guru menyusun perangkat pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan guru mengajar dengan mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam. Saran dan rekomendasi, kegiatan inquiry kolaboratif harus terus dilakukan supaya ilmu guru selalu berkembang sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, lakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menambah keilmuan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, efektifkan aset sekolah sehingga kegiatan peningkatan kompetensi guru dapat berjalan maksimal. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Saran masukan dari Bapak Ibu untuk lebih baiknya inquiry kolaboratif kami tunggu. Kalau tidak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat bagus. Maaf ya. Nggak apa-apa. Tadi dalam penyampaian materi Pak Sutras, dalam hasil yang dicapai tadi kok belum terukur, berarti berapa persen sudah mencapai yang diinginkan atau gimana? Kok belum nampak gitu. Hanya meningkatkan. Dan meningkatkan itu berapa persen gitu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu. Memang belum selesai sebenarnya yang saya buat ini. Ya, ada di paparan saya, ada di dokumen saya. Jadi di poin yang pertama, bagaimana kemampuan guru menyusun perangkat pembelajaran, itu 80% guru sudah bisa menyusun perangkat pembelajaran dengan baik. Tuh, jadi angka rinciannya ada di laporan saya. Kemudian yang poin yang kedua terkait dengan keterampilan guru atau kemampuan guru meningkatkan kemampuan mengajarnya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran dalam. Sama, nilainya ingat saya adalah 84 rata-rata. Artinya 84 itu deskripsinya adalah guru baik dalam mengajar, menggunakan atau mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Itu Bu. Terima kasih, diingatkan. Memang belum selesai Bapak. Sabun? Ya, cukup. Ya, matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati
saya akan mencoba mempresentasikan hasil inkuari kolaboratif saya yang kami beri judul atau untuk kegiatannya adalah workshop peningkatan kemampuan guru mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam di SLB Negeri Sugiwaras Bojonegoro. Yang menjadi latar belakang atau situasi yang terjadi adalah berdasarkan rapat pendidikan kesejahteraan psikologis atau well-being guru nilainya turun 4,18%. Ini berbahaya Bapak Ibu. Jadi psikologi guru dalam mengajar kurang nyaman. Lalu yang kedua adalah partisipasi kita didik nilainya juga turun karena gurunya tidak nyaman dalam mengajar, sehingga berpengaruh terhadap peserta didik atau murid, turun partisipasinya. Kemudian akhirnya juga berimbas pada kompetensi membaca teks sastra turun juga 2,35%. Dan pembelajaran belum menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Berikutnya, tantangannya apa? Yang pertama adalah guru cukup lama pada zona nyaman karena kurangnya arahan dan bimbingan dari kepala sekolah. Jadi memang kepala sekolah pada waktu itu sering sakit sehingga arahan dan bimbingannya kurang. Kemudian sebagian besar guru berkurang pikir tetap atau fixed thinking. Ini yang harus kita tantangan yang berat. Berikutnya adalah tujuan dari workshop ini adalah ingin meningkatkan kemampuan guru menyusun perangkat pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Yang tentunya mulai dari prinsip, strategi dan lain sebagainya. Di sana ada bermakna, kemudian berkesadaran dan juga joyful. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan guru mengajar, menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu yang saya hormati, manfaat dari pembelajaran pendekatan mendalam ini, dari workshop ini, manfaat yang kami harapkan adalah guru bisa berpola pikir berkembang, merubah mindset dari PPT menjadi PPB. Kemudian yang kedua, guru memahami dimensi profil lulusan, prinsip pengalaman dan kerangka pembelajaran mendalam. Ini karena ini sesuatu yang baru, ya, sehingga targetnya adalah ini harapan kami. Yang kedua adalah mulai belajar lebih mendalam dan dapat mengembangkan pengalaman belajar. Yang keempat, warga sekolah fokus pada pendekatan pembelajaran mendalam. Yang berikutnya adalah output sekolah berkualitas dan punya daya saing yang tinggi. Baik, Bapak Ibu sekalian, batasan masalah kami yang pertama adalah bagaimanakah meningkatkan kemampuan guru menyusun perangkat pembelajaran dengan pendekatan mendalam. Yang kedua, bagaimanakah meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar dengan mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam. Next, langkah-langkah yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami melakukan persiapan workshop, baik persiapan administrasi, persiapan perlengkapan, kemudian desain kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kami melakukan workshop selama 3 hari. Dan yang ketiga adalah melakukan evaluasi dan monitoring. Dan yang keempat adalah menyusun rencana tindak lanjut. Berikutnya, hasil yang dicapai dalam workshop ini, yang pertama adalah guru terampil menyusun perangkat pembelajaran mendalam dengan menganalisa CP, kemudian membuat ATP sampai ke membuat modul ajar dan lain sebagainya. Termasuk ada yang namanya asesmen dan lain sebagainya. Ya. Kemudian guru mempunyai administrasi pembelajaran mendalam. Yang ini kemarin belum kita punya, sekarang kita punya. Kemudian sekolah punya bank file administrasi pembelajaran mendalam.
Sehingga ketika nanti mau ada revisi, kita sudah tahu filenya dan itu akan cepat dalam rangka untuk mempersiapkan pembelajaran. Berikutnya adalah guru terampil mengajar dengan mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam. Karena dalam kegiatan workshop itu nanti juga ada peer teaching, ya, sehingga saling praktek, saling mengawasi, saling memberikan masukan kepada temannya, sehingga guru tentunya terampil mengajar dan mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Muara dari kegiatan ini adalah murid lebih mendalam dan senang belajar. Evaluasi, ya, keberhasilan dan kegagalan. Tentu banyak keberhasilan setelah guru mengikuti workshop di SLB Negeri Sugiwaras. Yang kedua, tantangan yang baru muncul atau tantangan baru yang muncul adalah guru harus inovatif dalam mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi tidak hanya pada hasil dari workshop, tapi memang guru harus mengembangkan dan inovatif. Kemudian memang ini nyata, masih ada satu guru yang berpola pikir tetap dan gagap teknologi. Dan ini menjadi tantangan berikutnya. Karena ada kegiatan RTR, kegiatan bidang. Kemudian kesimpulan Bapak Ibu, melalui kegiatan workshop ini, maka satu, dapat meningkatkan kemampuan guru menyusun perangkat pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan guru mengajar dengan mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam. Saran dan rekomendasi, kegiatan inquiry kolaboratif harus terus dilakukan supaya ilmu guru selalu berkembang sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, lakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menambah keilmuan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, efektifkan aset sekolah sehingga kegiatan peningkatan kompetensi guru dapat berjalan maksimal. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Saran masukan dari Bapak Ibu untuk lebih baiknya inquiry kolaboratif kami tunggu. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat bagus. Oke, Bu. Maaf ya. Enggak apa-apa. Tadi dalam penyampaian materi Pak Sutras dalam hasil yang dicapai tadi kok belum terukur, berarti berapa persen sudah mencapai yang diinginkan atau gimana? Kok belum nampak gitu. Ya. Hanya meningkatkan. Ya, meningkatkan itu berapa persen? Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu. Memang belum selesai sebenarnya ini yang seperti ini. Ya, ada di paparan saya, ada di dokumen saya. Jadi di poin yang pertama, bagaimana kemampuan guru menyusun perangkat pembelajaran, itu 80% guru sudah bisa menyusun perangkat pembelajaran dengan baik. Tuh, jadi angka rinciannya ada di laporan saya. Kemudian yang poin yang kedua terkait dengan keterampilan guru atau kemampuan guru meningkatkan kemampuan mengajarnya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Sama, nilainya ingat saya adalah 84 rata-rata. Artinya 84 itu deskripsinya adalah guru baik dalam mengajar, menggunakan atau mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Itu Bu. Terima kasih, diingatkan. Memang belum selesai Bapak. Sabun? Ya, cukup. Matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.